Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Pupu Cahyarani, biasa dipanggil Cahya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pandangan saya mengenai Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, terutama yang berkaitan dengan realisasinya di lapangan. Asta Cita merupakan visi pembangunan yang sangat luar biasa, dengan 8 poin penting yang menjadi panduan dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam praktiknya masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan visi ini, terutama yang berkaitan dengan pemerataan pembangunan di pelosok desa. Salah satu poin penting dalam Asta Cita adalah membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan. Konsep ini sangat relevan karena desa merupakan fondasi dari pembangunan nasional. Desa memiliki peran strategis sebagai tempat produksi pangan dan sumber daya alam yang mendukung perekonomian negara. Namun, jika kita melihat kenyataan di lapangan, masih banyak desa yang terisolasi akibat minimnya infrastruktur. Jalan-jalan di pelosok desa misalnya, seringkali rusak parah, berlubang, bahkan ada yang tidak pernah diperbaiki selama bertahun-tahun. Kondisi ini tentunya menyulitkan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti akses ke pendidikan, layanan kesehatan, maupun pasar untuk menjual hasil panen mereka. Buruknya infrastruktur jalan ini tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga mempengaruhi perekonomian mereka secara signifikan. Hasil panen petani seringkali tidak bisa dipasarkan tepat waktu karena akses transportasi yang buruk. Akibatnya, harga hasil panen menjadi rendah, yang pada akhirnya membuat pendapatan petani semakin kecil. Ini menjadi salah satu alasan mengapa kesenjangan ekonomi antara desa dan kota masih terasa. Pemerintah memang telah mencanangkan berbagai program pembangunan, tetapi seringkali prioritasnya lebih banyak difokuskan pada wilayah perkotaan dibandingkan daerah terpencil. Padahal, desa adalah kunci untuk membangun Indonesia yang lebih merata. Selain berdampak pada ekonomi, buruknya infrastruktur juga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat desa. Anak-anak misalnya harus menghadapi perjalanan sulit untuk bersekolah, terutama saat musim hujan. Jalan yang penuh lumpur atau bahkan tidak bisa dilewati membuat mereka sering terlambat atau bahkan tidak bisa sekolah. Kondisi ini jelas bertentangan dengan tujuan pemerataan akses pendidikan yang menjadi salah satu bagian penting dari Asta Cita. Pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jika pendidikan yang layak sulit didapatkan, generasi penerus di desa akan terus tertinggal dibanding mereka yang tinggal di perkotaan. Tidak hanya sektor pendidikan, layanan kesehatan di desa juga masih menjadi masalah besar akibat buruknya infrastruktur. Banyak desa yang tidak memiliki akses langsung ke puskesmas atau rumah sakit, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan layanan kesehatan, terutama dalam keadaan darurat. Ketika seorang ibu hamil atau pasien gawat darurat harus menempuh perjalanan jauh melalui jalan rusak, resiko kehilangan nyawa menjadi lebih tinggi. Selain itu, terbatasnya fasilitas kesehatan di desa juga memperburuk situasi. Kondisi ini menunjukkan ironi besar dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Akar dari permasalahan ini seringkali terletak pada pengelolaan dana yang tidak tepat. Dana pembangunan yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki
infrastruktur seringkali tidak sampai ke masyarakat akibat berbagai penyimpangan dalam penggunaannya. Oleh karena itu, pengawasan ketat dari pemerintah pusat dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan menjadi hal yang sangat penting. Dengan pengelolaan dana yang baik, pembangunan desa dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Pemerintah juga perlu fokus pada pemberdayaan masyarakat desa melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. Dengan begitu, masyarakat desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif dalam mengelola sumber daya mereka sendiri. Jika pembangunan desa benar-benar dilakukan secara terencana dan menyeluruh, dampaknya akan sangat besar bagi kemajuan Indonesia secara keseluruhan. Desa maju adalah cerminan dari pembangunan nasional yang berhasil. Oleh karena itu, pelaksanaan Astacita harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat desa, mulai dari infrastruktur dasar hingga pemberdayaan manusia. Saya percaya bahwa dengan pembangunan yang berkeadilan, Indonesia dapat menjadi negara yang adil dan makmur untuk semua. Demikian video ini saya buat sebagai bentuk analisis dan kritik terhadap realisasi Astacita. Harapan saya, visi besar ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar diwujudkan dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tinggal di pelosok desa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila yang telah memberikan kesempatan ini untuk belajar dan memahami isu-isu nyata yang ada di sekitar kita. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum.